Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, melaksanakan vaksinasi booster perdana untuk 1.500 warga dalam kelompok usia di atas 18 tahun. Selain itu, vaksinasi booster itu juga menargetkan para lansia. Capaian vaksinasi di Kota Balikpapan yang telah memenuhi syarat persentase penerima vaksin tahap pertama dan kedua, menjadi alasan dapat dijalankannya vaksinasi ketiga. Vaksin booster ini tidak dipungut biaya alias gratis bagi yang telah memenuhi syarat. Kita ikut sesuai arahan Bapak Presiden dan Menkes, ujar Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Andi Sri Juliarti, Rabu, tanggal 12 Januari tahun 2022. Sementara itu, Wali Kota Balikpapan Rahmat mengapresiasi program vaksinasi booster. Dia mengingatkan warga untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Walaupun kita telah divaksin hingga suntik vaksin booster, kita harus tetap jaga protokol kesehatan dan jangan sampai abai, ucapnya. Sementara itu, syarat-syarat mendapatkan vaksin booster diantaranya calon penerima sudah menerima vaksin COVID-19 dosis kedua lebih dari 6 bulan sebelumnya, diberikan di kabupaten kota dengan realisasi vaksinasi dosis pertama telah 70% dan dosis kedua 60%. Sedangkan jenis vaksin yang akan digunakan sebagai vaksin penguat adalah CoronaVac dari Sinovac, AstraZeneca, Moderna, Pfizer, dan Sinovac. Kepala Dinas Kesehatan, Kadiskes Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur Kaltim, Dr. Andi Sri Juliarti, melalui Instagram resminya menerangkan, capaian vaksinasi COVID-19 di Balikpapan sudah mencapai angka lebih dari 100%. Di akhir tahun 2021 ini, capaian vaksinasi COVID-19 di Balikpapan sudah mencapai angka 105% untuk dosis pertama, jelas Kadiskes Andi Sri Juliarti, yang juga mengucapkan, selamat tahun baru 2022, kepada seluruh masyarakat Kota Balikpapan dalam videonya. Untuk vaksinasi COVID-19 dosis kedua di Balikpapan juga melebihi 100%. Kadiskes yang akrab disapa Dr. Dio ini, mengaturkan permohonan maaf kepada masyarakat yang akan mengikuti vaksinasi dosis kedua pada tanggal 1 dan tanggal 2 Januari tahun 2022 terpaksa tertunda dikarenakan bertepatan dengan hari libur tahun baru. Maka, pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang tertunda dijadwalkan kembali pada Senin tanggal 3 Januari tahun 2022, dimulai dari pukul 8 hingga pukul 15 WITA di Gedung Balikpapan Sport dan Convention Center BSCC, Dom, Jalan Ruhul Rahayu Balikpapan Selatan. Seperti diketahui, memasuki awal tahun baru 2022, status Kota Balikpapan berubah menjadi zona hijau atau untuk daerah yang tidak ada kasus COVID-19. Namun, pada hari Senin, tanggal 3 Januari tahun 2022, Dinas Kesehatan Balikpapan akan melaksanakan vaksinasi COVID-19 di BSCC Dom dari pagi hingga menjelang sore. Predikat daerah, aman, dari serangan virus corona di Balikpapan, sementara ini sama dengan status wilayah Kabupaten Mahakam Ulu, Mahulu, Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur, Kutim, yang lebih dulu melompat di zona tanpa serbuan COVID-19. Sementara, wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Kukar Kota Bontang, Kabupaten Penajam Pasir Utara PPU Kota Samarinda, Kabupaten Pasir Tanah Grogot dan Kabupaten Kutai Barat Kubar berstatus zona kuning alias daerah dengan risiko rendah COVID-19. Dari 6 kabupaten kota di Kalimantan Timur ini, pasien yang masih menjalani perawatan isolasi berjumlah 24 orang. Alhamdulillah, Kota Balikpapan sudah zona hijau. Namun, tetap jaga protokol kesehatan prokes, ucap Syukur Suwarjo, salah seorang warga kawasan Gunung Samarinda, Balikpapan Utara. Dan juga Dinas Kesehatan Kota Balikpapan akan melaksanakan kick-off vaksinasi anak usia 6-11 tahun Rabu, tanggal 15 Desember tahun 2021, di sentra vaksinasi BSSC Dom. Nantinya ada 8 orang siswa yang akan divaksin secara simbolis. Para penerima vaksin adalah pelajar SDN 13 dan SDN 14 Kelurahan Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan. Acara akan dibuka oleh Wali Kota Balikpapan, Rahmat Masud sekira pukul 8 WITA. Menurut Kepala Dinas Kesehatan, Dinkes Kota Balikpapan, Andi Sri Juliarti, vaksin anak usia 6-11 tahun ini mengikuti arahan Kementerian Kesehatan Kemenkes RI. Kick-off di Indonesia telah dilaksanakan pada hari ini, tanggal 14 Desember tahun 2021, di 3 daerah, Jakarta, Banten dan Depok.
Dio, sapaannya, mengatakan, untuk melaksanakan program vaksinasi di suatu daerah harus memenuhi capaian vaksinasi dosis 1 sudah di atas 70%, dan lansia di atas 60%. Selain itu juga sudah melaksanakan vaksinasi bulan imunisasi anak sekolah bias, lewat 1 bulan. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan, Dinkes, Kota Balikpapan, Andi Sri Juliarti. Ia menyebut, Balikpapan sudah memenuhi syarat tersebut. Sehingga kami melakukan persiapan pengumpulan data dari Disdukcapil, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Bahwa jumlah anak usia 6-11 di Balikpapan ada 81.404 orang, sebutnya. Dari jumlah ini yang berada di sekolah ada 67.800 anak. Dan ada juga yang belum masuk sekolah karena usia masih 6 tahun, telah siap tenaga dan lokasi pelaksanaan. Jenis vaksin yang akan digunakan adalah Sinovac dan sudah tiba sejak kemarin. Akan disuntikkan 0,5 ml di lengan, sama dengan dosis untuk orang dewasa. Namun diharapkan orang tua ikut hadir saat anak divaksinasi, tandasnya. Pemerintah Kota Balikpapan mulai melaksanakan vaksinasi anak usia 6 sampai dengan 11 tahun dengan sasaran sebanyak 1.500 orang. Wali Kota Balikpapan Rahmat Masud menyatakan pelaksanaan vaksinasi anak usia 6 sampai 11 tahun sangat baik untuk melindungi kesehatan anak, terlebih Balikpapan adalah salah satu kota yang terpilih oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk melaksanakan vaksinasi anak usia 6 sampai 11 tahun. Mudah-mudahan kegiatan ini bagian dari ikhtiar kami untuk menjaga dan melindungi kesehatan seluruh warga Balikpapan, ujarnya di Balikpapan, Rabu, tanggal 15 Desember tahun 2021. Dia menambahkan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan cakupan vaksinasi dan terbentuknya kekebalan kelompok, di mana Balikpapan termasuk kota pertama di Kaltim dalam pelaksanaan vaksinasi anak usia 6-11 tahun. Ini sangat baik untuk melindungi seluruh warga Balikpapan. Kedepan juga bisa mendukung peningkatan kapasitas peserta PTM, katanya. Kendati demikian, Rahmat meminta agar setiap orang tua selalu mewaspadai ancaman COVID-19 apabila berencana mengajak anak-anak berlibur, khususnya keluar daerah. Jangan sampai lalai, karena angka kasus sudah melandai, jangan sampai naik lagi. Lebih baik mencegah daripada mengobati, pintanya. Dia turut mengapresiasi dan berterima kasih kepada warga Balikpapan, TNI Polri dan seluruh stakeholder yang telah mendukung program pemerintah dalam hal ini pelaksanaan vaksinasi. Berdasarkan data yang Satgas Penanganan COVID-19 Kota Balikpapan, vaksinasi di Kota Balikpapan untuk dosis pertama mencapai 97,09% dan dosis kedua 79,29%. Adapun, Rahmat menargetkan pelaksanaan vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun di Kota Balikpapan sebanyak 81.404 orang yang selesai pada bulan Februari tahun 2022. Harapan kami program vaksinasi bisa mencapai 100%. Salah satu kota di luar Jawa dan Bali, Balikpapan terpenuhi targetnya, pungkasnya. Sebagai informasi, Kota Balikpapan menerima penghargaan dari Menteri Kesehatan RI sebagai kota terbaik dalam melaksanakan testing lacak dan isolasi. Pemerintah saat ini sedang sangat serius dalam menanggulangi pandemi COVID-19 mulai dari melakukan PPKM darurat pada tanggal 3 Juli tahun 2021 yang lalu, hingga melakukan upaya impor vaksin COVID-19 yang dipergunakan untuk seluruh masyarakat Indonesia guna mengejar angka herd immunity yaitu di angka 70%. Melihat angka kasus paparan yang masih terus meningkat meskipun kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM dilaksanakan sejak tanggal 3 Juli tahun 2021 yang lalu. Akhirnya pemerintah memberikan target untuk dapat melaksanakan vaksinasi kepada seluruh masyarakat Indonesia hingga 2 juta dosis dalam satu hari. Pemerintah memberikan edukasi dengan memberikan 4 manfaat dari vaksinasi COVID-19 melalui situs resmi pemerintah. Berikut diantaranya. Pertama, merangsang sistem kekebalan tubuh. Vaksin yang terdiri dari berbagai produk biologi dan bagian dari virus yang sudah dilemahkan yang disuntikkan ke dalam manusia, akan merangsang timbulnya imun atau daya tahan tubuh seseorang. Kedua,
Mengurangi risiko penularan. Tubuh seseorang yang telah disuntikkan vaksin, akan merangsang antibodi untuk belajar dan mengenali virus yang telah dilemahkan tersebut. Dengan demikian, tubuh akan mengenai virus dan mengurangi risiko terpapar. Ketiga, mengurangi dampak berat dari virus. Dengan kondisi kekebalan tubuh yang telah mengenali virus, maka jika sistem imun seseorang kalah dan kemudian terpapar, maka dampak atau gejala dari virus tersebut akan mengalami pelemahan. Keempat, mencapai herd immunity. Semakin banyak individu yang melakukan vaksin di sebuah daerah atau negara, maka herd immunity akan tercapai, sehingga meminimalisir risiko paparan dan mutasi dari virus COVID-19. Dengan adanya informasi di atas, diharapkan masyarakat akan mendapatkan kesadaran bersama tentang pentingnya melakukan vaksinasi di tengah pandemi yang melanda saat ini. Vaksin yang digunakan pemerintah dalam pelaksanaan program vaksinasi COVID-19 nasional dipastikan aman. Vaksin yang telah diproduksi massal sudah melewati proses panjang dan memenuhi syarat utama, aman, ampuh, stabil, dan efisien dari segi biaya. Di sisi lain, sebelum diproduksi pun vaksin COVID-19 harus melalui beberapa tahapan uji klinis yang benar dan menjunjung tinggi kaidah ilmu pengetahuan, sains, dan standar-standar kesehatan. Penetapan vaksin yang digunakan pemerintah adalah yang terbukti aman dan lolos uji klinis dan sudah mendapat izin penggunaan darurat, EUA, dari Badan Pengawas Obat dan Makanan dan juga masuk dalam emergency use listing, dari WHO. Jangan ragu untuk divaksin, karena manfaatnya lebih besar. Sebagai penutup, saya akan paparkan sedikit informasi tentang coronavirus disease atau COVID-19 merupakan sebuah varian virus yang pertama kali ditemukan di Wuhan, China pada akhir tahun 2019. Kemudian, virus ini dinyatakan oleh WHO, World Health Organization, sebagai sebuah pandemi global karena sifat virus yang mampu menular dengan sangat cepat serta menyebar hampir ke semua negara hanya dalam waktu beberapa bulan. Indonesia menjadi salah satu negara terinfeksi virus ini. COVID-19 merupakan sebuah virus yang menginfeksi sistem pernafasan makhluk hidup. Dalam kasus ringan virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun dalam beberapa kasus virus ini dapat menyebabkan infeksi pernapasan berat yakni infeksi paru-paru, pneumonia. Penyebaran virus ini melalui percikan dahak droplet dari saluran pernafasan. Oleh karena itu pemerintah menganjurkan menggunakan masker guna mencegah penyebaran wabah ini, terlebih di tempat-tempat yang ramai serta memiliki sirkulasi udara yang kurang baik. Terdapat gejala yang dialami oleh orang yang terkena COVID-19 antara lain, demam, suhu tubuh seseorang mencapai di atas 38 derajat Celcius, batuk kering dan sesak napas. Namun, selain gejala yang telah dijelaskan di atas terdapat gejala lain yang muncul pada seseorang yang terkena COVID-19 meskipun lebih jarang yakni, diare, sakit kepala, hilangnya indera perasa dan mencium aroma. Berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk menekan laju penyebaran virus ini mulai dari pembatasan kegiatan masyarakat melalui beberapa kebijakan mulai dari lockdown, PSBB, pembatasan sosial berskala besar PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, sampai penemuan vaksin. Vaksin merupakan sebuah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme atau bagiannya atau zat yang dihasilkannya yang telah diolah sedemikian rupa sehingga aman. Apabila vaksin tersebut diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Apakah kamu sudah tahu kalau kamu boleh atau tidak menerima vaksin? Yuk ketahui siapa yang tidak boleh divaksin serta alasan tidak boleh divaksin. Berikut kategori yang tidak berhak untuk divaksin. Pertama, pemilik riwayat hipertensi atau darah tinggi. Jika kamu adalah seorang pemilik riwayat hipertensi atau tekanan darah tinggi, maka sebaiknya kamu menunda karena kamu termasuk orang yang tidak boleh menerima vaksin terlebih dahulu terutama saat melakukan pemeriksaan sebelum vaksinasi. Kedua, pemilik gejala efek samping. Apakah kamu memiliki gejala efek samping diantaranya alergi berat setelah menerima vaksin COVID-19 dosis pertama? Jika iya, vaksin COVID-19 dosis kedua dapat ditangguhkan mengingat risiko yang timbul dari vaksin pertama, juga sebagai langkah pencegahan untuk melakukan vaksinasi tahap selanjutnya. Ketiga, penerima imunisasi jenis lain. Apabila kamu baru saja menerima imunisasi jenis lain, maka kamu perlu menunggu untuk menerima vaksin COVID-19 baik gelombang pertama maupun kedua, setidaknya kamu perlu menunggu selama 30 hari untuk menerima vaksin.
Keempat, pengidap demam maupun gejala ISPA. Apakah saat ini kamu mengidap demam maupun gejala ISPA, infeksi saluran pernapasan akut? Jika kamu merasakan salah satunya, maka kamu belum dapat menerima vaksin karena sistem imunitas yang ada di dalam tubuh kamu sedang bekerja untuk menyembuhkan hal tersebut, sehingga ketika kamu vaksin sistem imun kamu akan kesulitan untuk memantau gejala COVID-19. Kelima, pemilik gangguan psikosomatis. Perlu diketahui, gangguan psikosomatis adalah keluhan yang dialami oleh tubuh yang timbul oleh pikiran atau emosi. Jika kamu sedang mengalami hal ini harus memperbaiki terlebih dahulu kondisi stres kamu, apabila dipaksakan untuk mendapatkan vaksinasi khawatir setelah proses vaksinasi dilakukan kamu mengalami pingsan setelah disuntik. Keenam, pengidap penyakit lainnya. Jika kamu terindikasi memiliki penyakit ginjal, jantung, autoimun, kanker, kelainan darah, pencernaan kronis, penyakit paru, atau gangguan pada saluran pencernaan kronis, kamu perlu mempertimbangkan kembali untuk menerima vaksin COVID-19. Kamu dapat diizinkan apabila ketika cek terakhir kondisi kamu dapat ditolerir. Jangan lupa untuk terus support channel Andika Putra Perantau. Mohon maaf atas kekurangan, semoga bermanfaat. Sehat Indonesiaku. Balikpapan, ku jaga, ku bangun, ku bela.